Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik, ibu akan cek kehadirannya dulu. Zaki, Hadir, Bu. Syifa, Hadir, Bu. baik, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa ini, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Tahu semuanya? Tahu. Silakan berdiri. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anak ibu, kemarin kita sudah belajar tentang peristiwa-peristiwa pada masa kolonial Inggris dan Belanda. Dari yang sudah dipelajari, siapa yang memimpin kolonial Inggris pada saat itu? Silakan, Siva. Thomas Raffles, Bu. Oh iya, benar sekali. Pertama kali Belanda datang ke Indonesia di bawah pimpinan siapa, Zaki? Cornelis de Houtman. Benar sekali. Selanjutnya, apa yang dibentuk oleh Belanda pada masa itu? VOC. Benar. VOC ya. Apa tujuan VOC pada masa itu? Untuk menghindari persaingan dagang yang tidak sehat. Benar. Salah satu peninggalan kolonial yang ada di kota Bukit Tinggi, apakah Zaki tahu? Lubang Jepang. Benar sekali. Lubang Jepang itu akibat dari diterapkannya kerja paksa oleh Jenderal Herman William Daniels, Bu. Daniels ya, biasa disebut dengan Daniels. Kerja paksa oleh Jepang tersebut terkenal dengan nama Kerja Rudi. kerja Rodi. Benar sekali. Salah satu kebijakan kolonial Belanda lainnya yang terkenal apa? Tanam paksa, Bu. Nah, itu dia. Berkaitan dengan tema pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa masa kebangsaan penjajahan. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu agar anak-anak ibu semuanya mampu menggali informasi dari teks yang dibaca, menjelaskan sistem tanam paksa, menjelaskan penyebab penjajahan bangsa Indonesia, berbagai perlawanan rakyat Indonesia, berbagai keragaman sosial budaya di Indonesia, dan menjelaskan suku asal masing-masing siswa. Baik, ibu ada video yang akan ibu tayangkan kepada anak-anak ibu semuanya. Silahkan amati dan simak.
dari video yang ditayangkan tadi, apa yang dapat anak-anak ibu ceritakan atau informasi apa yang sudah didapatkan dari video tadi? Sejarah sistem tanam paksa, Bu. Ya, benar sekali. Silakan Siva bisa ke depan untuk menceritakan informasi apa saja yang didapat dari video tadi. Silakan Siva. Sistem tanam paksa merugikan bangsa Indonesia yang ditentang oleh Dawes Dekker dan masyarakat Indonesia. Benar sekali. Terima kasih kepada Siva. Mengapa sistem tanam paksa bisa terjadi di Indonesia? Apa Zaki dari video tadi silakan jawab. Pemerintah Belanda ditentang luar negeri sehingga perlu biaya besar untuk membayarnya. Apalagi? Pemerintah Belanda banyak mengeluarkan biaya untuk perang melawan Pangeran Diponegoro atau perang Padri. Iya, terima kasih Zaki. Baik, Ibu ada LKPD yang harus Ananda kerjakan di dalam yang sudah Ibu bagikan tadi. Untuk pedomannya silakan lihat buku paket halaman 30 sampai 32. Ada kesulitan Siva dan Zaki? Ya, Bu. Kerjakan dengan membaca teks lebih dahulu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Udah, Bu. Kepada Zaki atau Siva yang bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Siva. Pada Siva dipersilakan. Baca semuanya, Bu. Siva yang kata baku saja, nanti Zaki yang kata serap. Yang pertama, wajib. Yang kedua, pemerintah. Yang ketiga, petani. 4, panen. Dan 5, rakyat. Arti katanya coba sebutkan Siva. Yang pertama, wajib, yaitu harus dilakukan. Yang kedua, pemerintahan, yaitu orang atau lembaga yang mengatur tata laksana suatu negara. Yang ketiga, petani, yaitu orang yang berusaha atau berkegiatan mengolah tanah untuk diambil hasilnya. Yang keempat, panen, yaitu pemungutan hasil pertanian. Yang kelima, rakyat, orang yang berada di suatu negara dan diakui keberadaannya oleh pemerintah. Nah, baik, terima kasih kepada Siva. Selanjutnya Zaki silakan presentasikan hasil kerjanya. Kosakata serapan. 1. Kolonial, arti kata penjajah. 2. Ekspor, arti kata mengirim atau menjual barang ke luar negeri. 3. Edukasi, pendidikan. 4. Irigasi, arti kata pengairan. Terima kasih kepada Zaki. Bagus. Selanjutnya Ibu ada LKPD 2 yang harus anak-anak Ibu kerjakan lagi. Silakan dikerjakan selama 10 menit.
Sudah selesai? Belum, Bu. Cuma tinggal 2 menit lagi. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Kepada Zaki, silahkan baca ke depan hasil kerjanya. Apakah tanam paksa itu sistem yang memaksa rakyat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu? Ya. Siapakah yang menerapkan tanam paksa itu? Pemerintah kolonial Belanda. Terima kasih kepada Zaki. Baik. Siva sama jawabannya dengan Zaki? Sama, Bu. Ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah anak-anak ibu sudah membaca materi tentang penyebab penjajahan bangsa Indonesia? Sudah. Sudah? Sudah. Bu. Nah, apa penyebab penting penjajahan bangsa Indonesia? Coba jawab Zaki atau Siva, silakan. Silakan pada Zaki. Kontak hubungan perdagangan, Iya. niat baik bangsa Indonesia dimanfaatkan pihak asing untuk menguasai perdagangan, Iya. penghasil rempah-rempah terbesar, belum adanya sifat persatuan dan kesatuan. Iya, terima kasih kepada Zaki. Baik, silakan anak-anak ibu baca bukunya halaman 34 untuk mempedomani LKPD 3. Jika ada kesulitan, silakan bertanya kepada ibu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Silakan kepada Siva untuk mempresentasikan hasil kerjanya pada LKPD ketiga. Yang pertama adalah alasan Ternate melakukan perlawanan. Ternate mengadakan perlawanan karena Portugis serakah, ikut campur dalam pemerintahan, membenci agama rakyat Ternate, dan bersikap sewenang-wenang. Nah, stop dulu Siva. Zaki sama jawabannya dengan Siva. Sama, Bu. Silakan lanjutkan. Kedua, pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan. Yang pertama Aceh, yaitu Sultan Ali Mughayat Shah. Kedua, Sultan Alauddin Riyad Shah. Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda. Dan dari Ternate, yaitu Sultan Hairun dan Sultan Abdullah. Baik, bagus. Terima kasih kepada Siva. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, selanjutnya apakah sudah membaca anak-anak ibu semuanya materi tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda? Sudah. Nah, Bu. Siapa saja tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda pada saat itu? Silakan, siapa yang tahu? Sultan Hasanuddin. Nah, ya benar. Sultan Hasanuddin berasal dari? Besar. Ya benar. Yang kedua? Pangeran Antasari, Ya, berasal dari mana Zaki? Kalimantan Selatan. Ya benar. Siva ada lagi? Patimura dari Maluku, Bu. Ya benar. Terima kasih.
ada video lagi yang harus anak-anak ibu simak. Kemudian kumpulkan informasi penting yang terdapat pada video ini. Tokoh pemimpin perlawanan Belanda. Teman-teman Smart Point, untuk memperjuangkan Indonesia merdeka, banyak pejuang yang turut andil dalam berbagai perlawanan. Salah satunya perlawanan terhadap Belanda. Tokoh yang berpengaruh antara lain Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Silas Papare dari Papua. Siapa saja tadi tokoh daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda? Sultan Hasanuddin dari Makassar, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Silas Papare dari Papua. Ayo kita teruskan perjuangan mereka dengan memajukan Indonesia lebih baik lagi. Nah, dari video tadi, silahkan anak ibu kerjakan LKPD keempat berdasarkan video tadi. Beri waktu 15 menit. Sudah selesai? Nah, silakan, ada yang ingin mempresentasikan ke depan kelas hasil kerjanya? Silakan pada Zaki. Tokoh yang berperan dalam perlawanan melawan Belanda. Perlawanan melawan Belanda adalah Sultan Hasanuddin berasal dari Makassar, Pangeran Antasari berasal dari Kalimantan Selatan, Patimura berasal dari Maluku. Itu saja Zaki. Terima kasih kepada Zaki. Siva sudah paham tentang materi ini? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya, apakah anak-anak ibu semuanya sudah membaca materi tentang keragaman sosial budaya di Indonesia? Sudah. Nah, apa saja penyebab keberagaman sosial budaya di Indonesia itu? Silakan, ada yang bisa jawab? Zaki? Indonesia adalah negara kepulauan, Iya. letak yang strategis,
Perbedaan keadaan alam. Ya, benar sekali. Eh, benar ya. Siva sudah paham jawaban yang sudah dibacakan oleh Zaki tadi? Sudah, Bu. Coba Siva ulangi kembali. Indonesia adalah negara kepulauan, letaknya strategis dan keadaan alam yang berbeda-beda. Silakan anak-anak ibu isi LKPD kelima berdasarkan buku paketnya halaman 35. Jika ada kesulitan silakan bertanya. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah. Silakan kepada Siva untuk mempresentasikan hasilnya, hasil kerja. Ke depan. Yang pertama adalah Bangka Belitung. Nama sukunya adalah Bangka, Melayu, dan Tionghoa. Ya. Dua, Maluku, yaitu Buru, Bandesraen, Kei, dan Ambon. Yang tiga, Papua, Sentani, Dani, Nimbiaran, Jagal, dan Tobati. Terima kasih kepada Siva. Silakan Zaki, berbeda daerahnya pasti ya. Silakan bacakan. Provinsi Aceh Darussalam. Nama suku Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Anak Jame, dan Pulau. Provinsi Sumatera Utara, Angkola, Batak Toba, Melayu, Nias, Batak Mandailing, dan Maya-Maya. 3. Sumatera Barat, Minangkabau, Melayu, dan Mentawai, Tanjung Kajo, Penyalai, Caniago, Sikumbang, dan Kusei. Sudah, terima kasih kepada Zaki. Silakan kembali tempat duduk. Dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu ada kuis tentang seluruh materi kita pada hari ini. Silakan anak-anak Ibu kerjakan. Nanti kita bahas bersama-sama. Sudah berapa soal lagi sih, Pak? 3, Bu. 3. Sudah, Bu. Zaki sudah? Lalu, Baik, kita bahas bersama-sama. Silakan
Siva bacakan soal pertama. Satu. Serta jawaban yang sudah Siva pilih. 1. Arti kata kolonial adalah D. Penjajahan. Zaki jawabannya apa? Semangat. Sama ya, benar. Silakan checklist pada jawaban yang benar, beri tanda. Soal kedua, Saya, Bu. silakan. Berikut ini yang bukan merupakan kata serapan adalah C. Perjuangan. Zaki? Semangat. Benar. Silakan beri tanda checklist. Ketiga, 3. Kata serapan dalam bahasa Indonesia dapat diperoleh dari A. Adaptasi. Zaki. Semangat. Keempat, Berikut ini yang merupakan kata yang tidak baku adalah B. Apotek. nah, Zaki, benar jawabannya? Nah, Kelima, Berikut ini yang merupakan kata baku ialah D. Azan. Zaki. semangat. Silakan Zaki bacakan soal selanjutnya. Penyebab penting terjadinya penjajahan di Indonesia adalah B. Indonesia kaya rempah-rempah. Siva jawabannya sama? Sama. Silakan lanjutkan. Berikut ini akibat dari adanya tanam paksa ialah kecuali B. Belanda sengsara. Sekali. Ketiga, Tanam paksa diterapkan pada masa pemerintahan kolonial C. Belanda. Salah satu tokoh yang menentang tanam paksa ialah A. Dewi Stokter. Desdeker bersama rakyat Indonesia. Soal terakhir, Pemimpin rakyat Aceh dalam menentang kolonial Portugis adalah D. Sultan Baabullah. ya benar sekali. Siva beri. 1. Yang bukan penyebab keragaman sosial budaya di Indonesia adalah B. Perbedaan usia. 2. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia dapat dijadikan menjadi 4, yaitu kecuali C. Ras Papuawit. Ketiga, 3. Di bawah ini terdapat suku-suku yang ada di Sumatera kecuali D. Suku Sunda. 4. Di bawah ini yang bukan merupakan suku yang terdapat di Pulau Jawa ialah B. Suku Mandailing. ya benar. Yang terakhir, 5. Berikut ini yang merupakan suku yang terdapat di Kalimantan adalah D. Kapuas. Suku Kapuas. silakan tulis berapa benar, berapa salah. Kumpulkan kembali pada kita. Terima kasih. Dari pembelajaran yang sudah kita lalui tadi, apa yang dapat anak-anak ibu simpulkan materinya? Yang pertama, Kata baku dan kata serapan. benar. Yang kedua, Sistem tanam paksa. tiga, Perlawanan rakyat Indonesia. yang terakhir, 4. Keragaman sosial budaya. ya benar sekali. Di mana kata baku itu adalah kata yang digunakan sesuai dengan aturan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Sedangkan kata serapan adalah kata yang merupakan hasil adaptasi. Contohnya adalah apa tadi, irigasi dan sebagainya. Yang kedua apa tadi Zaki? Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pelaksanaan sistem tanam paksa ini banyak merugikan rakyat Indonesia. Tanam paksa ini ditentang oleh Desdeker bersama rakyat Indonesia. Yang ketiga, perlawanan. Perlawanan rakyat Indonesia. Ya, penjajahan yang terjadi di Indonesia sangat banyak merugikan bangsa Indonesia. Hal ini membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan di berbagai daerah. Perlawanan yang pernah dilakukan di Indonesia ialah perlawanan terhadap Portugis dan perlawanan terhadap Belanda. Terakhir apa tadi Zaki? Keragaman sosial budaya. Ya, keragaman sosial budaya terjadi akibat adanya perbedaan keadaan alam, sarana dan prasarana, letak Indonesia yang strategis, Indonesia negara kepulauan, dan adanya perubahan dan kemajuan. Baik, terima kasih atas partisipasi anak-anak ibu semuanya. Untuk PR, silakan anak-anak ibu kerjakan halaman 38. Halaman 38 ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini,
silakan dirapikan dulu alat tulis dan buku-bukunya. Sudah, siapkan, bersiap-siap untuk silakan pada Siap, kata kelas. gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.